Kita lanjutkan dengan acara inti kita pada hari ini, yaitu tausiah agama yang akan disampaikan oleh Ustazah Nur Hidayah SPDI. Kepada Ustazah disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu, may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim ala sayyidina Muhammad. Mana salawatnya? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Pengabuan atau yang mewakili, yang terhormat Kepala MTSN 3 Tanjung Jabung Barat, yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru dan karyawan-karyawati MTSN 3 Tanjung Jabung Barat, yang saya hormati Bapak Ibu para undangan sekalian, yang saya sayangi seluruh anak-anak siswa dan siswi MTSN 3 Tanjung Jabung Barat, dan undangan dari sekolah lain yang juga kumpul pada siang hari ini. Hadirin hadirat muslimin dan muslimat, mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga besar Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Tanjung Jabung Barat yang sudah mengundang saya untuk bisa berjalin ukhuwah Islamiyah pada peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mohon izin ke depan Pak Kepala karena saya di sini kependekan. Mejanya ketinggian. Dulu sekolah saya digelar semampai Bapak Ibu, semeter tidak sampai. Inilah buktinya ini. Jadi izin ya Pak Kepala, saya maju saja. Karena kalau saya di meja ini yang muncul cuma kepala saya. Betul nggak? Lebih dekat, lebih. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah pada siang hari ini masih memberikan kita nikmat sehat, sempat, umur yang panjang. Yang namanya usia tidak memandang berapa umurmu. Allah tidak peduli berapa umurmu. Allah tak peduli berapa cantik dan tampan dirimu. Allah tak peduli berapa juaramu. Allah tak peduli berapa nilai IQ-mu. Allah tidak peduli betapa banyak followermu. Allah tak peduli viral dirimu. Jika sudah sampai ajalnya, Allah pasti akan menjemput. Maka sehat, sempat, bahagia, dapat hidayah adalah nikmat yang paling indah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kesehatan digunakan untuk menuntut ilmu, yang orang menuntut ilmu setiap langkahnya adalah langkah mempermudah untuk menuju surga. Hai guys. Hello. Sister and brothers. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi dibaca teman-teman kita kan bahwa akhlak Nabi hadir ke sini bukan nasi bungkus, betul? Bukan karena nasi bungkusnya. Untuk apa mengadakan Maulid dan Isra wal Mi'raj? Tidak lain dan tidak bukan menumbuhkan semangat akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
wa awwalahum makarimal akhlaqi sabaqa. Ibu-ibu kita sering baca itu di maulid kan, di majelis taklim. Apa artinya? Wa awwalahum ila makarimil akhlaqi sabaqa. Kata Syekh Al-Habsyi, Nabi Muhammad itu orang yang paling awal dalam mengerjakan kebaikan. Jadi kalau anak-anak hari ini hadir ke sini untuk memperingati Isra dan Mi'raj Nabi dalam rangka ingin mencontoh Nabi, jadilah orang yang sepulang acara ini paling awal dalam berbuat kebaikan. Setuju? Dan ada lagi besok yang sekolah tolak-tolakan, tunjul-tunjulan ke dorong Banjar, nak ngapus papan tulis. Harus berebut. Begitu papan tulis kotor, rebutan penghapus, nak menghapus. Itu baru akhlak Nabi. Wa awwalahum ila makarimil akhlaqi sabaqa. Tidak selama ini kau je. Kaulah. Yang piket mana yang piket? Betul tak? Berarti belum ikut akhlak Nabi. Kalau ikut akhlak Nabi, berlomba-lomba ingin azan di masjid. Azan adalah panggilan kebaikan. Yang memanggil orang untuk salat adalah orang-orang yang sangat diutamakan oleh Allah. Maka besok cari masjid, berlomba-lomba untuk azan. Tidak, kau azan, kau je. Sampai jam 1 udah azan-azan. Kenapa? Tolak-tolakan. Maka mulai hari ini berlombalah untuk berbuat kebaikan. Setuju? Apalagi akhlak Nabi? La yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Nabi tidak bicara dan tidak berbuat kecuali hanya kebaikan saja. Mudah-mudahan lisan kita lisan yang ma'rufa. Amin. Amin. Perbuatan kita perbuatan yang ma'rufa. Amin ya rabbal alamin. Saya doakan hari ini yang masih pacaran putus pada ini. Besar aminnya Pak. Kayaknya banyak yang pacaran ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah. Baik. Halo. Hai. Banyak orang bisa melihat, tapi sedikit orang yang mampu mendengar. Coba kita tes pendengaran. Angkat semua tangannya. Semua. Mendengarkan semua. Angkat tangannya. Termasuk yang undangan. Angkat tangannya. Sudah? Dengarkan. Buka, tutup. Buka, tutup. Tutup, tutup. Banyak yang buka. Artinya banyak yang mendengar, sedikit yang melihat. Mendengar itu penting, melihat juga tidak kalah penting. Banyak yang bisa melihat, sedikit yang bisa memperhatikan. Coba kita tes dulu. Kita tes dulu ya. Bisa dites? Banyak yang melihat, sedikit yang memperhatikan. Coba sebutkan berapa jumlah pasangan binatang yang naik ke kapal Nabi Musa. Jawabannya tidak ada. Karena Nabi Musa tidak pernah bawa kapal. Betul apa? Yang bawa kapal Nabi Nuh alaihis. Berapa pasang? 2. Udah salah pede lagi. Banyak yang bisa melihat, sedikit yang bisa memperhatikan. Melihat itu penting, memperhatikan juga sangat penting. Banyak yang bisa memperhatikan Bapak Ibu, tapi sedikit yang bisa memahami. Coba di atas lagi. Dalam kalender Masehi, Januari sampai Desember ada tanggal 30, ada tanggal 31. Betul? Sebutkan berapa bulan yang ada, berapa bulan yang ada tanggal 28? Semua bulan ada tanggal 28.
memperhatikan sangat penting, memahami sangat penting. Maka banyak orang mendengar, tapi sedikit yang melihat. Banyak orang yang melihat, sedikit yang memperhatikan. Banyak yang memperhatikan, sedikit yang memahami. Banyak yang memahami, sedikit yang mengamalkan. Banyak yang mengamalkan, sedikit yang ikhlas. Jadi mudah-mudahan lewat acara ini kita aktifkan pendengaran, penglihatan, pemahaman, pengamalan, dan keikhlasan. Amin ya rabbal. Maka saya boleh minta sesuatu? Boleh minta sesuatu? Brother and sister, saya boleh minta sesuatu? Supaya ceramah saya lebih aktif terlibat, saya minta HP-nya semua di silent dan diletakkan di bawah. Silent, letakkan di bawah. Kalau tidak cukup, kalau ingin beramal, silahkan HP-nya disedekahkan. Saya menerimanya. Setuju? Kenapa? Karena minta maaf, saya ini orangnya perasaan dan gak enakan. Nanti saya bicara di depan, adik-adik bicara juga di belakang, saya gak enak. Kenapa? Saya bicaranya pakai mikrofon, sedangkan adik-adik nggak pakai mikrofon. Saya takut mengganggu adik-adik. Maaf ya Pak, gaya ngajar anak muda beda dengan di depan ibu-ibu. Jadi harus gaul dikit. Setuju? Kalau saya bicara tolong diam, dan nanti kalau saya bertanya tolong dijawab. Sepakat? Untuk menerima pelajaran dan ilmu, yang pertama adalah harus menjadi manusia bahagia. Bahagia semuanya? Cuman 10 orang yang jawab bahagia. Yang lainnya kayaknya belum bahagia. Memang. Saya ulangi lagi. Bahagia semuanya? Kenapa penting bahagia? Yang pertama, orang bahagia adalah ciri-cirinya orang itu mudah konsentrasi. Jadi orang bahagia adalah orang yang gampang konsentrasi. Yang kedua, orang bahagia itu jarang sakit. Yang ketiga, orang bahagia jarang lapar. Jadi mudah dapat ilmu, jarang sakit, jarang lapar. Ciri-ciri orang bahagia. Ciri-ciri orang bahagia dalam buku yang saya baca, kalau dia tersenyum, matanya agak menyipit dan giginya kelihatan. Jadi kalau ada orang yang senyumnya begini, perhatikan, ada orang yang senyumnya begini. Itu berarti dia bukan orang yang ikhlas dan bahagia. Maka bahagialah teman-teman kalau ada yang sebelum tertawa giginya sudah kelihatan, itu paling bahagia itu. Berarti tulus sekali orangnya. Baik, bicara tentang Isra dan Mi'raj. Halo. Bicara tentang Isra dan Mi'raj, kita bicara sholat. Dan untuk menjadi orang bahagia, tidak ada jalan lain kecuali mengerjakan sholat. Di mana kebahagiaan orang yang sholat? Langsung dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran surah Al-Ma'arij, Allah menceritakan firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Saya nggak mau mulai kalau belum disahut dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a. Sesungguhnya manusia berada dalam keluh kesah dan kegelisahan. Kalau kami berikan musibah, dia mengeluh kepada kami, ya Allah.
kecuali orang-orang yang sholat. Orang sholat dijamin oleh Allah ketika dapat musibah dia akan bersabar, tidak mengeluh. Ketika dapat nikmat dia tidak lupa dengan Allah. Dan itu kata Allah hanya bisa dikerjakan oleh orang-orang yang benar-benar menyempurnakan sholatnya. Hai. Hello. Itulah sebabnya para ulama mengatakan dalam sebuah ungkapannya, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang beriman. Itu bukan hadis, tapi ungkapan ulama. Kenapa ulama menyamakan salat dengan mi'raj? Karena ada persamaan. Yang pertama, ketika Nabi mi'raj ke langit 1 sampai 7 dan Sidratul Muntaha, di tengah jalan Nabi dihadang oleh satu jin yang namanya Ifrit, membawa obor yang menyala. Ifrit memanggil Nabi Muhammad, 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 kemari ya Muhammad. Kata Nabi, siapa sosok itu ya Jibril? Itulah Ifrit yang akan menghalangi jalanmu menuju Allah. Kalau Nabi Muhammad Mi'raj datang ke Allah, diundang Allah, dihalangi oleh setan, sama kita pun mau sembahyang dihalangi oleh setan. Udah kenalan nama setannya? Udah kenalan? Siapa nama setan yang menggoda waktu mau sembahyang? Udah kenalan belum? Yuk kenalan hari ini. Setan yang pertama yang akan menggoda orang akan berwudu namanya walhan. Siapa namanya? Walhan. Makanya kalau ada orang bergitar, dreng, 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 terpesona. Azan di masjid, hayya 'alas shalah. Walhan bisikkan, nanti je. Maka dia akan bergitar, dreng, nanti sajalah. Begitu sahutannya. Nanti, 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 dan nanti. Setan itu tidak bilang janganlah, tapi bilang nanti. Makanya kalau kita bangun jam 3 subuh mau tahajud, tadi malam tahajud nggak? Lah, tahajud tidak, terkejut iya. Makanya banyak orang bapak ibu yang akan tahajud udah bangun sesuai dengan alarm. Kata setan bukan bilang jangan, tapi nanti tunggu jam 4. Akhirnya bangun tertidur lagi. Rencana bangun jam 4, betul Bu ya? Tapi ternyata bangun setengah 6. Tahajud tertinggal, subuh hampir buru-buru mandi, buru-buru berwudu, buru-buru pakai baju, pakai mukena, pas ngangkat takbir Allahu Akbar, tidak jadi sholat. Kenapa? Lupa pakai roknya. Karena buru-buru. Siapa yang membuat itu? Setan. Makanya banyak laki-laki yang berwudu kadang-kadang sudah membasuh muka. Setan bisikin, coy, lupa baca niat coy, ngulang lagi. Ada yang basuh tangan, setan bisikan, tak sempurna wudumu, ngulang lagi sampai basah bajunya, ngulang, ngulang, ngulang dan ngulang. Siapa yang menggoda tuh? Walhan. Siapa namanya? Walhan. Selesai walhan menggoda menuju tempat sholat. Iblis kedua yang menggoda namanya Hinzab. Apa kata walhan? Besti, Hinzab, gue udah selesai goda dia. Sekarang giliran lo. Apa kata Hinzab? Baik coy. Hinzab masuk ketika orang akan sholat. Makanya banyak yang sholat diganggu Hinzab. Gimana gangguannya? 1, menguap. Yang hari ini menguap berarti gak ada Hinzab di pelupuk matanya itu. Ngangkat takbir, Allahu Akbar. Banyak yang begitu kan? Itu berarti
si Hinzab ada di pelupuk matanya. Yang kedua, dibuat gatal-gatal dengan Hinzab. Makanya banyak yang sholat sambil menggaruk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Ketombe pun berjatuhan. Makanya anak-anak, teman-teman, yang laki-laki khususnya, kalau ke masjid, please deh, jangan pakai baju OSIS. Kenapa? Nanti kasihan kawanmu di belakang. Dia tak sholat, tapi membaca nama-nama daftar anggota OSIS. Iya kan? Allahu Akbar. Ketua Sahrudin, Sekretaris Misnawati. Maka dianjurkan Nabi kalau sholat pakai baju polos. Yang paling bagus pakai baju putih. Sama perempuan, yang paling bagus itu telekung warna putih, kalau tidak warna hitam atau warna hijau. Karena itu kesukaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Warna hitam kesukaan putri Rasulullah Sayyidatul Fatimah Zahra. Supaya apa? Jangan mengganggu orang yang lain sedang sholat. Ada yang sholat pakai baju partai. Allahu Akbar. Lah, masih Pak Jokowi bajunya. Padahal sudah Pak Prabowo sekarang. Sambil sembahyang, sambil ingat siapa presidennya. Siapa yang menggoda tuh? Hin. Maka gimana doanya? A'udzubillahi minal hin. Maka dari itu, kalau Nabi digoda, kita pun digoda. Maka Allah sebutkan, orang yang mampu melawan godaan Hinzab, itulah orang mukmin yang beruntung. Maka dalam Quran surah Al-Mu'minun dijelaskan, qad aflahal mu'minun. Mana Allahnya? Terlambat. Ulangi, qad aflahal mu'minun. Ini bukan manggil Allah, marah kayaknya. Alladzina hum fi sholatihim. Belum selesai. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang beriman yang beruntung itu adalah orang-orang yang sholat dengan khusyuk. Makanya sahabat-sahabat Nabi ketika sholat, mereka itu berdiri seperti kayu dan batu, tidak bergerak. Tuh, lain orang sekarang, sembahyang pun sambil joget. Bismillahirrahmanirrahim. Betul? Betul? Gimana mau khusyuk sholat? Ada ibu-ibu, perempuan-perempuan, wanita yang sholat, mukanya tidak enak di wajahnya. Ada yang sambil sholat, sambil bagusi rambutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti bangun dari sujud, Allahu Akbar. Bagusi roknya yang kepijak waktu sujud. Gimana mau khusyuk sholatnya? Para sahabat ketika sholat benar-benar kaku begini. Bahkan kalau ada burung yang hinggap, burung itu nggak terbang saking kakunya. Kenapa? Saking khusyuknya. Saya ceritakan, ada satu sahabat Nabi namanya Abbad bin Bisri. Siapa namanya? Abbad bin Bisri. Suatu malam Abbad bin Bisri ditugaskan oleh Rasulullah menjaga tenda Rasulullah. Hai, hello. Abbad bin Bisri jaga tenda Nabi. Abbad bingung, ngapain dia malam-malam gini? Kalau cuma bengong, buang waktu, ngapain? Maka Abbad bin Bisri memilih untuk sholat malam itu. Sholat sunat 2 rakaat. Allahu Akbar, baru takbir, dipanah oleh orang kafir, nancap di punggungnya. Tapi Abbad bin Bisri
Bisri menghentikan sholatnya dan dalam keadaan berdarah-darah dia menuju tenda Rasul dan dia membangunkan Rasulullah. Apa ucapannya? Wallahi, demi Allah ya Rasul, jika aku tak mengkhawatirkan keselamatanmu, aku memilih melanjutkan sholatku meski dalam keadaan terpanah, meski dalam keadaan terbunuh. Keren. Dipanah 3 kali, tidak bergeming dalam sholatnya. Bisa begitu? Bisa begitu? Bisa begitu? Nggak usah dijawab, udah pasti gak bisa. Jangankan panah coy, nyamuk saja hinggap di badan. Bismillahirrahmanirrahim. Hati perang, pukul idak. Betul? Lagi sholat coy, lewat tawon. Tahu tawon? Orang Teluk bilangnya apa? Wanyi. Wanyi apa lebah? Tawon juga. Tawon lewat. Lagi baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawon lewat. Dalam hati, jangan gigit. Jangan gigit. Hilang konsentrasi. Apalagi dipanah. Masya Allah, Abbad bin Bisri tidak bergeming. Kenapa? Saking khusyuknya. Betul? Ustazah, ketinggian. Itu level sahabat. Saya turunkan. Levelnya tabi'in. Namanya Muslim bin Yasir. Siapa namanya? Muslim bin Yasir. Suatu hari Bapak Ibu, Muslim bin Yasir akan sholat. Dia panggil semua santrinya, hei, sini, aku mau sholat. Dan kalau aku sholat, tolong kalian mau ribut silahkan, mau beguling silahkan, mau penyanyi silahkan, pegendang hadroh pun silahkan. Karena kalau aku sudah takbir, maka telingaku sudah tuli dari pendengaran dunia tentang apapun. Fokusku hanya kepada Allah. Keren. Sembahyang ada orang menyanyi nggak dengar lagi, ada orang main musik tidak terganggu lagi. Beda dengan bapak ibu di rumah kita kan, emak abah kita kalau mau sholat TV matikan, katanya kan? Betul? HP kau jangan dibunyikan, terganggu mama. Kalau ada kita bergurau, emak kita bilang apa? Jangan bergurau, mama nggak sembahyang. Betul apa ibu? Kita nak sembahyang, ultimatum semua orang, biar jangan ribut. Kenapa? Pendengaran kita masih aktif dengan urusan dunia, meskipun sedang menghadap Allah Subhanahu. Saya kasih contoh adik-adik. Misalnya ada seorang perempuan sholat di depan suaminya, Allahu Akbar, berundinglah suami dengan anaknya. Pak, malam ini makan apa? Kata anaknya. Mama tak masak. Kata ayahnya, beli bakso aja lah ya. Aku nak sate pak, kata anaknya. Mama kau makan apa? Magis bayang. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hati maknya, aku soto je. Lagi sembahyang, tapi menangkap sinyal yang diberikan oleh pembicaraan orang. Betul? Betul begitu? Jauh sembahyang kita deh. Tapi walaupun jauh, tetaplah sholat untuk mengerjakan perintah Allah Subhanahu agar hidup kita bahagia. 3, ustazah kejauhan itu tabiin, turun lagi levelnya. Ulama besar namanya Imam Al-Bukhari. Siapa namanya? Imam Al-Bukhari yang digelar Hujjatul Muslimin, pengarang kitab Ihya Ulumuddin. Luar biasa saat sholat dia membaca surah Ali Imran. Dalam sholatnya tiba-tiba digigit tawon Arab. Tawon Arab, bukan tawon Teluk Nilau. Tawon Arab ini namanya zanbur. Gigitannya mematikan dan beracun. 17 sengatan nempel di belakang Imam Bukhari. Tapi Imam Bukhari selesai sholatnya. Habis sholat dia panggil santrinya, tolong jubah saya bukakan. Ternyata begini besarnya benjolan di belakangnya, gigitan tawon zanbur. Apa kata beliau? Saking asyiknya aku membaca Al-Quran surah Ali Imran sampai tak merasakan lagi kalau zambur sedang menggigitku. Begitulah orang-orang yang hatinya terpaut kepada Allah.
Urusan dunia mereka lupakan saat mereka bersama Allah. Kita mungkin belum sehebat itu, tapi paling tidak kerjakanlah sholat sesuai dengan agar hidup kita bahagia. Siapa yang menjaga sholatnya, Allah akan menjaga dunianya. Siapa yang menyempurnakan sholatnya, Allah akan menyempurnakan hidupnya. Dan siapa yang menyempurnakan hidupnya, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, maka surga baginya menanti di akhir kematiannya. Mau? Mau? Siapa yang tidak sholat terancam dengan neraka, namanya sakor. Neraka apa? Sakor. Di mana Allah jelaskan? Quran surah Al-Mudassir ayat 42. Kata Allah, "Ma salakakum fi sakor?" Seorang sahabat surga bertanya. Ini orang dua sahabat, dua bestie. Satu masuk surga, satu masuk neraka. Yang surga bertanya, "Kenapa kau masuk sakor?" Apa jawaban neraka? Qalu lam naku minal musallin. Kami dulu orang-orang yang tidak sholat. Na'udzubillahi min. Sebaliknya orang yang sholat akan masuk surga. Namanya surga Firdaus. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yang kedua surga Aden. Wa aqamus shalah. Yang mendirikan salat masuk surga Aden. Amin ya Rabbal. Amin Allahumma. Apa pendidikan salat? Satu, melatih orang tegas. Karena sembahyang harus tegas. Maka takbir, Allahu Akbar, tegaskan. Tegaskan, tegas. Tidak boleh angkat takbir. Allah. Allah. Tidak boleh. Harus tegas. Allahu Akbar, tegas. Kalau ada imam yang tidak tegas, balelo. Allahu Akbar, dan jadi. Aduh, ulang lagi. Allah, dan
pemimpin? Mau jadi pemimpin? Siapa yang bermimpi besar? Siapa yang bermimpi besar? Maka harus mau menanggung resiko yang besar. Hidup adalah pilihan. Apa deh? Hidup adalah pilihan. Hari ini saya memilih menjadi seorang pendakwah. Saya jalani segala resiko berdakwah. Hujan badai, panas kering harus dilewati. Naik sampan, naik pompo, naik mobil, naik motor, naik pesawat harus dilewati. Kalian memilih jadi siswa, itu adalah pilihan. Maka orang yang bermimpi ikan paus jangan pernah memancing di atas selokan, karena di selokan tidak ada ikan paus, yang ada ikan julung-julung. Betul? Jangan sampai anak ibu mancing ikan paus di selokan. Ya Allah ya Tuhanku, datangkanlah rezeki paus, tapi di selokan dapat nggak? Orang yang bermimpi ikan paus harus memancing di lautan. Siapa yang mental paus, mentalnya harus lautan. Siapa yang ingin memancing di selokan, mentalnya ikan teri. Maka hadapilah segala resiko hidup. Hari ini jadi siswa, hadapi resiko jadi seorang siswa. Sebelum besok menghadapi resiko yang besar, menjadi seorang pemimpin. Oleh sebab itu, Islam mengajarkan salat, kepedulian, hablum minallah wa hablum minan nas. Di mana dia? Dalam salam. Sah nggak sembahyang kalau nggak pakai salam? Halo? Sah nggak sembahyang kalau tak pakai salam? Bil alamina innaka hamidum majid. Langsung kabur. Sah tidak? Harus pakai assalamualaikum warahmatullah. Salam. Kenapa salam? Salat hablum minallah, salam hablum minan nas. Maka orang yang memperingati Isra dan Mi'raj adalah orang yang baik kepada Tuhannya dan baik kepada sesama, terutama memuliakan kedua orang tuanya. Siap? Siap? Yang kedua, memuliakan guru-gurunya. Siap? Yang ketiga, memuliakan sahabat-sahabatnya. Siap? Yang keempat, memuliakan orang-orang yang baik dengan dia ataupun yang tak baik dengan dia. Siap? Itulah orang-orang yang esensinya menegakkan ibadah sholat. Maka dari itu sekali lagi, yang pengen bahagia harus, yang pengen hidupnya sukses harus. Siapa yang menjaminnya? Allah Subhanahu. Dalam Quran surah apa? Quran surah apa? Al-Ma'arij. Quran surah Al-Ma'arij mengatakan Allah menjamin orang yang salat pasti hidupnya bahagia. Amin ya Rabbal. Bentar lagi masuk bulan suci. Berarti masjid ke masjid. Minal masjidil haram ilal masjidil. Yang laki-laki siap makmurkan masjid? Siap makmurkan masjid? Siap istiqomah tarawih di masjid? Karena ada cerita. Mau dengar cerita? Mau dengar cerita? Saya pernah ketemu orang yang milih-milih sholat. Ada seorang pemuda di Tungkal, dia malam itu sembahyang di masjid besar. Ternyata masjid besar Tungkal satu malamnya menghatamkan 1 juz Quran. Dia hadir di masjid itu dan imamnya seorang hafiz Al-Quran, ahli bahasa Arab dan ambil gaya Mekah. Allahu Akbar. Kata yang pemuda nih, wih takbir lebih mantap ala Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia pakai Allah di sembayangan. Yang berdua dibilang panjangnya bismillahnya mah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Begitu surah kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Toleh-tolehan pulang dari tarawih. Kenapa? 1 juz. Akhirnya siang besok runding dengan kawan. Di mana lah ya masjid yang singkat bacaannya? Oh ada kata kawan, kau salah. Ngapa kau milih masjid besar? Masjid besar tuh tempat orang-orang ahli ibadah. Sana sejus dia. Pilih masjid kecil aja, dekat pojok lorong tuh. Imamnya cepat baca ayat tuh. Kan kita kalau sembahyang paling senang imam cepat kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa kata? Oh, betul kan? Akhirnya 2 orang ini pun hadir di masjid kecil dalam lorong. Dia berharap imannya singkat, cepat, padat sembahyangnya. Oh kata yang sikop, masjid ini paling-paling jam 8:30 siap tarawih. Begitu masuk masjid, imamnya mulai takbir, Allahu Akbar, mulai toleh-tolehan, mirip yang kemarin malam nih. Dengarkan dulu kata kawannya, Bismillahirrahmanirrahim. Tak salah lagi, ini yang kemarin malam. Akhirnya dua-duanya tak jadi sembahyang lagi di masjid tuh. Ternyata malam itu setelah diadakan penyelidikan ada pertukaran imam. Imam masjid besar pindah ke masjid kecil, yang masjid kecil pindah ke masjid. Akhirnya 2 malam tak jadi sembahyang tarawih. Kenapa? Milih-milih imam. Saya pernah juga ada kejadian waktu saya mulai ceramah dulu tahun 2002. Saya pernah masuk kampung. Di kampung tuh banyak orang kaya, tapi tak disediakan orang-orang yang siap jadi penopang agama. Di kampung tuh banyak yang sarjana, tapi tak ada yang sarjana agama yang bisa mimpin imam sholat. Di kampung itu imamnya tua sekali, sudah umurnya kurang lebih 70 tahun, gigi pun dah copot. Pas malam 21 ada malam namanya Lailatul Qadar. Peringatan itu saya diajak oleh KNPI. Ternyata malam itu imamnya tak hadir. MC naik ke mimbar. Bapak Ibu yang kami hormati, jamaah tarawih yang berbahagia, berhubung imam kita sakit, maka sembahyang tarawih kita liburkan. Libur malam itu. Kata ibu-ibu, jangan libur lah. Bapak yang depan tuh nah jadi imam. Kata Pak RT rematik. Kata Pak Kadesnya imam apnian, tak hafal ayatnya. Akhirnya tampillah anak muda jadi imam. Pernah mondok tapi cuma sebulan. Dia baca Fatihah lancar. Bismillahirrahmanirrahim sampai kalimat ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makmum jawab amin. Tapi begitu baca surah qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala antum 'abiduna ma a'bud wala antum 'abiduna ma a'bud wala antum 'abiduna ma a'bud. Kami a'bud 20 menit a'bud. Kawan saya dari Tungkal nggak sabar, teriaknya lakum. Imamnya kaget, lakum dinukum waladdallin. Kiamat masjid tuh amin 2 kali. Apa pelajarannya? Apa yang pernah saya temui ini jangan lagi terjadi di Teluk Nilau ini. Persiapkan generasi muda untuk bisa menjadi estafet pemimpin salat. Siap? Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan peringatan Isra dan Mi'raj makin bagus kualitas salat kita. Amin ya Rabbal alamin. Saya kasih satu amalan biar dia orang cerdas, mau nggak? Biar dia orang jangan pelupa, mau nggak? Amalkan setiap malam sehabis sembahyang Isya baca Quran surah Al-A'la. Surah apa? Al-A'la 1 sampai 19. Baca surah Al-A'la dari Sabbihisma rabbikal a'la sampai terakhir. Sediakan air putih dan minum airnya sehabis salat Isya. Sisakan airnya, minum kembali ba'da salat subuh. Siapa yang membaca surah Al-A'la lalu meminum airnya, Allah bersihkan
hatinya, dan Allah jernihkan otaknya, tidak pelupa sampai akhir tuanya. Kenapa? Karena waktu Nabi Mi'raj, malaikat Jibril membasuh hati Nabi menggunakan air Zam-Zam dan surah Al-A'la. Lebih baik lagi kalau punya Zam-Zam, bacakan ayat ini. Insya Allah adik-adik punya daya ingatan yang cerdas. Amin Allahumma amin. Saya dari kecil mengamalkan ini, tidak untuk sombong tapi tahadus bin ni'mah. Dari kecil mengamalkan 1 sampai kelas 6 SD saya juara pertama, sanawiyah saya juara pertama, sampai saya kuliah tingkat SLTA saya juara pertama, sampai saya kuliah dapat IP tertinggi. Apa rahasianya? Baca surah Al-A'la. Tapi jangan lupa, jangan sekalipun tinggalkan salat. Yang menjaga salatnya, Allah jaga hidupnya. Setuju? Siap salat 5 waktu? Siap menjaga salat? Siap bakti dengan orang tua? Siap patuh dengan guru? Insya Allah hidup bahagia dengan salat. Amin ya Rabbal. Salah khilaf mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustazah Fitrama yang telah menyampaikan tausiahnya. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.